salah Agustus. Awalnya memang untuk mendirikan kesenian ini apa kan itu tercetuslah itu ada pemain kuda lumping yang dulu yang pendirinya Pak Paimin, Mbah Paimin tahun 72. Kalau lakon tidak ada ya, cuman kalau bagian-bagian ada khusus, ada yang penari, ada yang pawang, ada juga yang pembantu untuk meringankan beban yang kalau udah istilahnya kerasuan kan di situ. Jadi untuk mengatasi itu memang bukan satu orang dua orang untuk membantunya. Dalam kegiatan kuda lumping? Kalau saya sudah cukup lama, 5,5 tahun. Kami berdua beriringan, Cuma beda bulannya aja. Dari umur 7 tahun, dari SD sampai sekarang. Ya kamu deh itu sejarahnya dulu. Kalau nasi tahu awak memang kok tiba di kelahiran awak nan orang laki-laki, orang yang berusia dari Jawa. Cuman kelahiran awak nah sebenarnya di Jambi, cuman awak kadang dia di Solo, dari tahun mulai enam balen lah awak Solo. Tentu nan Solo belok kuda kepangko, awak pun ikut kuda kepangko dari mulai tahun 93. Dari 93 awak ikut kuda kepangko. Ya bagi cek tadi selain yang udah kepangko lah mendarah lagi yang kan itu tiba nih. Pun kok tiba dek anak-anak awak tentulah lek layi siko tentu yo bagi cek tadi itulah menurut orang gaib kan itu tibonya. Tibonya lah turun menurun lah itu. Berarti bukan hanya masyarakat Jawa yang bisa memainkan? Enggak, Jawa, Minang bisa. Apa motivasi Mas sebagai generasi muda yang mendasari keinginan Mas untuk aktif dalam kuda lumping? Untuk melanjutkan pelestarian kesenian kuda kepang Putra Tonggo. Kalau motivasi saya ya karena jiwa seni yang pertama, yang kedua ingin menambah pengetahuan di bidang seni tersebut, karena memang ada warisan keluarga juga kan. Kalau saya bermotivasi untuk mewarisi budaya, karena kalau dilihat budaya-budaya daerah ini sudah hampir punah. Kalau bagi saya ya sebagai untuk sesepuhnya di sini, istilahnya untuk pemegang perannya, yang lebih asik tuh kalau memang udah kerasuan ya, ada yang makan api, ada yang makan beling, ada segala main duri, istilahnya satu kata untuk senang itu. Jadi kalau ada permainan di seni ini yang dibilang kita merasakan gimana asiknya orang main kuda lumping dan asiknya senangnya hati itu untuk main kuda lumping. Jadi kita sendiri yang merasa capek pun nggak terasa capek, karena apa? Merasa senang di hati juga, kita seolah-olah kayak mengganti untuk olahraga kan di situ.
kan, Ketawa bareng. ketawa bareng gitu, bisa melepaskan jiwa seni masing-masing, Juga bisa berekspresi bebas. berekspresi bebas gitu kan. Tapi yang nggak enaknya yaitu ada juga salah satu mudaratnya, yaitu kalau bagi perempuan salah satunya itu nggak boleh dipecutin mas. Kalau dipecutin efek sampingnya ke rahim. Kalau menurut pawangnya gitu kan, diceritakan sebelum kami masuk, diceritakan dulu apa sih manfaatnya, mudaratnya apa gitu kan, yang nggak boleh, yang bolehnya diceritain. Akan tetapi juga ada kecewanya juga, kadang-kadang pemain ini yang kerasukan ini susah keluar. Kita juga makan tenaga yang paling istilahnya tuh gimana ya, untuk memeras tenaga kita untuk membantu untuk mengeluarkan dari tubuh ini aura-aura negatif ini. Kadang-kadang ada yang bandel juga, kadang-kadang juga ada yang lebih gampang, kita colek udah mau keluar, kadang-kadang mas sampai mengeluarkan tenaga dalam itu, walaupun sifatnya tidak mengangkat berat, tapi kalau untuk batin itu memang berat juga kan di situ. Ya, keunikan dari kuda lumping itu pertama dari tariannya, lalu bunyi musiknya tuh kan boleh terdengar enak kan. Itu pas di tarian tuh lebih enak kan, apa yang namanya tuh lagi serius, nggak ada ketawa-ketawanya gitu kan. Lalu pas main gitu ada yang kerasukan kayak gitu kan. Yang kerasukan itu kan ada satu-satunya dari pawangnya mau masukin, nah itu. Itu pertama-tama wak keluar dari kombong tuh. Udah dari kombong sebenarnya nanti kudo tuh lado nunggu iko orangnya nang lagi mabuk itu sudah itu manang bisa nan biasanya mabuk nyo suruh nari lo dek pawangnya mode misalnya kok mode nan setawa mode awak misalnya kan mode padempong. Itu dicalian dulu, sudah cali misalnya lah menari lah hampir siap, habis itu mana dia lagi minyak surang-surang itu kan nih sebenarnya inyo minta minyak tuh dan naga masuk ke inyo minta minyak. Sudah itu beko lah babuta lah istilahnya lah minum ya kan, kok tiba de main madunya ke tengah tuh kan, sudah nari kan babuta tuh, sudah babuta itu kan sudah minum lari itu nanti teko kok istilahnya kok tiba nanti roh lain kok lah menunggu misalnya membunuh pelacu itu tuh inyo pas inyo memasuki orang nan kemabuk tadi. Pun nanti awak contohnya mode main dari tempat awak petang kok berampe orangnya nang kembali awak mah nang kembali misi kemabuan awak. Memang awak nak bisa mabuk dong sebelum awak main dan pegangan awak biasa sorang-sorang itulah awak lagi makan sorang-sorang, awak lagi makan makanya tak bisa keluar. Kalau itu tuh sebenarnya bisa keluar, bisa indak, itu tergantung dari awak. Asalnya bagi makan sekali seminggu, itu tidak bisa hanya keluar. Tapi kalau indak ada lagi makan, di masa terang orang main keluar seorang. Apa makhluk yang merasuki tubuh para pemain itu berupa jin? Dan setahu awak atau dalam pandangan awak nan sering karo atau monyet ya kan.
Itu buayo. Buayo, lukah. Kalau tiba di orang Minang kan lukah. Tapi kalau tiba orang Jawa bubu namanya. Itu asalnya menggulung-gulung itu mabuk. Mabuk lukah. Tapi kalau istilahnya kok tiba di cakar, kok tiba di harimau, tak menggawangnya ke muka, itulah. Itu berarti harimau. Tapi kalau karo yang mau dekaro mana? Tapi kalau awak, kalau nanti awak mana mabuk mana tidak tu lah, rajaleh dewa. Tapi awak yo di kecian lah sekian tahun dah awak nang ikut kudu kepang weh. Cuman sempat mati lo dulu, kan itu. Ya gini, adalah kurang lebih 6 tahun kok lah. Baru lancar-lancar ya. Keunikannya dan setahu awak mode perang pelacui namanya. Perang pelacui itu menggulung namanya. Itu ya gak unik. Surupan itu sama tubuh kita ini dipinjam sama makhluk halus ya. Kadang kalau di kemasukan itu kita berasa nggak diri kita yang mengendalikan, makhluk yang masuk itu yang mengendalikan. Efek sampingnya mungkin ada juga, tapi kan nggak kerasa sama diri kan. Salah satunya kalau makan beling itu kan kadang pas separuh sadar belingnya itu ke sini, jadi itu juga bisa bahaya gitu. Dagu luping itu memang ada juga mitisnya. Jadi di waktu kita mulai, kita memang harus kita kumpulkan dulu, kita membakar kemenyan untuk memanggil aura-aura negatif, untuk kita masukkan para pemain yang udah biasa kita rasukan aura negatif ya. Jadi aura negatif ini khususnya pemain tidak sepenuhnya lupa, tapi ada separuh kita tidak bisa mengendalikan diri saya keadaan sehat, akan tetapi dinaungin aura-aura negatif itu. Maka itu ada yang makan beling, ada yang makan api maupun makan apa, itu tidak ada istilahnya efek sampingnya kan di situ. Ketika debus itu dikaitkan dengan mistik, maka Islam menyikapi haram hukum. Kenapa demikian? Karena dalam Islam itu orang yang bermohon meminta selain dari kepada Allah itu hanya haram, sudah jatuh kepada syirik. Tapi kalau debus itu tentu ada kekuatan-kekuatan gaib yang akan mereka tampilkan kepada masyarakat, ditontonkan kepada masyarakat. Makanya seseorang yang tidak bisa luka karena pisau atau benda tajam, mungkin ada seseorang yang makan atau minuman keras dan lain sebagainya seperti kaca yang ditelannya. Kalau mereka itu meminta atau kekuatannya itu kekuatan selain dari Allah, atau meminta pertolongan selain dari Allah, jin, syaitan umpamanya kan, itu udah jatuh kepada syirik. Selain permainan, memang ada sebagian untuk aura-aura mistis yang khususnya kalau bagi saya itu aura negatif. Jadi yang kita panggil itu yang dibilang secara Jawanya roh kan di situ. Jadi makanya ada makannya kembang, makannya kemenyan, ada minumnya minyak kan di situ. Jadi itulah yang saya alamin selama ini. Cuman walaupun bagaimana, aura-aura negatif itu memang khususnya memang dalam penguasaan untuk dari pawang kan di situ. Jadi mungkin ya tidak bisa sepenuhnya orang itu kesurupan, tidak, tapi akan tetapi separuh tidak
semuanya lupa, tidak. Jadi ada seseorang yang kita kenal tetap kita kenal, kan tetapi tidak bisa menguasai dirinya dalam kena aura-aura negatif. Kalau harapan semoga kuda lumping ini ya bisa maju gitu kan, bisa berkembang bukan hanya untuk kami, juga generasi-generasi penerus kami juga gitu. Harapan kami. Kalau harapan saya ya bisa janganlah sampai punah ini, karena ini udah turun temurun dari zaman dahulu. Udah warisan nenek moyang, warisan budaya nenek moyang kami kan, karena kami juga minoritas di sini. Apa namanya itu, meningkatkan lagi adat budaya keseni kuda kepang untuk yang kedepannya. Kok dapet kalau menurut awak yo berkembang lah ndaknya kan itu. Nah, berkembang pun yo kok teka pemerintahan kok dapet yo mendukung lah anak yo kesenian kuda kepang wah. Kalau terhadap untuk yang non Jawa, kayaknya juga simpatisan bagus, cuman tanggapan dari pemerintah juga ternyata selama ini yang saya alamin juga bagus juga, karena setiap ada kegiatan apa, khususnya kuda kepang, kuda lumping ini selalu diundangkan di situ. Baik Ori, kita dari pemerintah Kota Solo mencoba merangkul paguyuban Jawa dalam kegiatan seni dan budaya di Kota Solo. Dari pemerintah Kota Solo juga berperan aktif dalam memberikan kontribusi dana, kemudian melibatkan dalam event-event tertentu seperti event Baralik Gadang, Sumara Anak Negari, dan acara-acara seni lainnya. Bagaimana upaya pemerintah untuk dapat memberi ruang seni budaya masyarakat Jawa? Jadi ke depan kita akan lebih aktif mencoba merangkul paguyuban kelompok-kelompok seni di dalam suatu arena yang ada pada saat ini, yaitu di Bengkel Seni di Kelurahan Aro Pakorong, untuk menuangkan kreasi dan inovasinya. Masyarakat Kota Solo tidak hanya terdiri dari masyarakat Minang, tetapi juga terdiri dari masyarakat berbagai etnis, baik itu dari Jawa, Sunda, Batak, Cina, dan lain sebagainya. Salah satu sampai digigit, kalau digigit itu kan Kota Solo.